Dengan angka inflasi ini bagaimana Ibu melihat? Ya, saya rasa tahun ini, tahun lalu maksudnya, kita sudah melihat tren deflasi selama 5 bulan. Kemudian di ujung tahun memang terjadi kenaikan walaupun masih dalam, batas yang tidak melonjak gitu ya, sehingga, terkendali. Dan kalau kita lihat sumbernya, kalau saya tidak salah itu emas sama sigaret plus minyak goreng dan beras ya. Jadi, harga beras naik di ujung tahun itu sebetulnya normal karena ini adalah masa, paceklik kurang lebih begitu. Jadi menurut saya, ini yang harus diwaspadai, bukan diwaspadai ya, tetapi ke depan bagaimana. Karena kita ketahui tahun lalu kita banyak membahas mengapa terjadi deflasi, dan seterusnya itu karena faktor, menurunnya daya beli ya. Baik di level kalangan bawah maupun kalangan, menengah ya. Dan ini yang menjadi, pembahasan cukup ramai tahun lalu dan penyebabnya adalah, pendapatan yang tidak sesuai dengan peningkatan inflasi sehingga pendapatan real, itu turun dan memang, terjadi, pengurangan penyerapan pekerjaan di sektor formal ya. Jadi lebih banyak beralih ke sektor informal, yang memang penghasilannya, lebih rendah. Di luar itu, tentunya mungkin kita nggak bisa melihat dari tahun ke tahun ya, secara kumulatif apa yang terjadi sejak pandemi, pertama tentu ada yang kehilangan pekerjaan, ada penurunan pendapatan, dan di sisi lain ada peningkatan inflasi yang cukup besar di 2002, 2003 karena kelonjakan harga komoditas. Dan itulah yang, menyebabkan penurunan dari daya beli kalau kita lihat secara kumulatif. Dan itu kelihatan sekali di pembelanjaan, dari, menengah, terutama sektor menengah, yang justru, porsi peningkatan pembelanjaannya itu di sektor makanan ya, bukan non makanan. Biasanya itu terbalik, biasanya kalau terjadi, kenaikan harga, yang terkena sektor paling bawah ya, kalangan paling bawah. Tapi karena mungkin bantuan sosialnya berhasil, mereka justru stabil, pengeluaran untuk makanan. Yang kelompok menengah inilah yang terkena karena pengeluaran untuk belanja makanan meningkat sehingga mengurangi belanja, durable goods yang lain. Nah, itulah sebetulnya antara lain yang menyebabkan, berbagai aspek dari deflasi. Jadi ini, ke depan mungkin kita perlu antisipasi, eee, dua dua hal ya. Pertama, saya rasa inflasi diperkirakan sekitar 2,5, tahun ini. Menjaga itu ya, itu kembali lagi harga komoditi yang penting seperti beras, seperti minyak goreng. Nah, kalau untuk beras, dari tahun ke tahun memang kuncinya adalah, mencukupi ya, suplai di dalam negeri. Nah, kabar berita menurut BPS juga, produksi tahun lalu itu turun karena musim kemarau yang berkepanjangan, turun 1,5%. Tapi sepertinya sudah ada keputusan, baru-baru ini dari, Menko Pangan bersama-sama dengan Kementerian Perdagangan dan Pertanian untuk mengimport cukup ya, untuk menjaga stok ya. Saya rasa beras harusnya, mudah-mudahan tidak mengalami, gejolak harga, tapi ini sesuatu yang harus dipantau karena beras masih besar, kontribusinya kepada inflasi dan tentunya kepada daya beli, di kelompok bawah. Tapi pemerintah juga sudah mengeluarkan, bantuan, pangan ya, beras, 10, kilo per bulan untuk 2 bulan yang akan datang, Januari dan Februari, dan katanya sih akan dipertimbangkan untuk ditambah 4 bulan, jadi 6 bulan untuk, sepanjang tahun ini. Jadi itu harusnya akan membantu Baik. dan, kembali kepada masalah daya beli ya. Bagaimana kita menjaga daya beli karena justru kita ingin, eee, keadaan, membaik dari segi daya beli dan, sektor retail dan tentunya pada akhirnya sektor produksi. Baik Bu Mari, artinya memang pengaruh melemahnya daya beli ini memberikan pengaruh yang cukup signifikan ya Bu terkait dengan rendahnya inflasi di tahun 2024. Lalu menurut Anda sendiri Bu, apa yang perlu diantisipasi oleh pemerintahan yang baru terkait dengan rendahnya inflasi di tahun 2024 ini? Ya, saya rasa kita
Kalau kita bicara inflasi, sudah pasti harga-harga yang, selalu harus kita pantau seperti harga beras, tadi sudah kita bahas. Kalau harga minyak goreng ini juga, itu terpengaruh oleh harga di luar negeri ya. Harga minyak goreng naik karena harga CPO memang meningkat. Nah, ini bagaimana harga minyak kita, bisa dijaga, ini sesuatu yang katanya sekarang lebih tinggi daripada 15.000 yang menjadi harga patokan pemerintah. Dan kalau bagaimana itu bisa, dijaga, dan, komoditi-komoditi lain. Kalau harga cabe, harga yang lain-lain, itu, agak seasonal dan fluktuatif ya, seperti harga cabe meningkat di ujung tahun, ya karena permintaan naik dan juga, ada masalah hujan dan lain sebagainya. Ini kita harus antisipasi, bulan puasa dan lebaran yang 2, 3 bulan lagi akan berada di tengah-tengah kita. Jadi ini perlu antisipasi dari segi, bahan pokok ya. Di luar itu kalau kita melihat daya beli, masalah dari segi daya daya beli dan, sektor retail yang, mengalami penurunan, sebetulnya consumer confidence sudah mulai membaik ya. Tetapi untuk beberapa, durable goods seperti otomotif sepertinya masih belum kembali ya. Dan untuk sektor retail ini, pengaruh dari antisipasi PPN, bagaimana, hal itu bisa diatasi karena sekarang sudah diputusin, tidak akan dinaikkan, tapi sementara saya dengar yang kita ketahui di penghujung tahun itu sudah harga-harga sudah ada yang mulai dinaikin. Nah ini apakah harga itu, bisa turun kembali dan bagaimana dengan, daya beli dari segi, penghasilan ya, pendapatan yang diperoleh oleh kelas bawah maupun kelas menengah. Nah, ini yang di sini ada 2 hal. Di satu sisi pemerintah di jangka pendek akan memberi beberapa stimulus ya, untuk kelas, desal paling bawah, itu sudah ada bantuan dari bentuk beras dan program-program bantuan sosial yang lain. Nah, yang kelas menengah inilah yang, boleh dikatakan orang mengatakan agak kejepit gitu ya. Maka itu diskon listrik sampai dengan 2.200, voltage ampere sampai dengan, 2 bulan, ini harusnya membantu. Ada juga, stimulus di UMKM yang omsetnya, kurang dari 500 miliar, itu juga, tidak dikenakan, PPh. Ada beberapa stimulus yang ditujukan untuk, membantu daya beli kelas menengah. Tapi, itu jangka pendek ya, menurut saya jangka menengah yang paling penting adalah pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan, dan itu hanya akan bisa terjadi jika ada investasi, ada ekspansi, yang, terjadi di berbagai sektor, terutama sektor-sektor yang, menyerap tenaga kerja ya, sektor-sektor, padat karya.